Peggy Setiawan menyatakan siap bila dibutuhkan menjadi saksi dalam peninjauan kembali para terpidana kasus pembunuhan Vina Eki. Ini merupakan langkah Peggy memberikan bantuan hukum kepada para terpidana. Permohonan pra-peradilan dari pemohon dikabulkan. Keputusan Majelis Hakim yang mengabulkan seluruh gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan membawa angin segar bagi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang saat ini masih ditahan. Kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina menyatakan tengah proses mengajukan peninjauan kembali. Mujizat ya, buat Peggy, buat kami itu jalan masuk untuk kita lebih banyak mengumpulkan bukti-bukti dan saksi-saksi dalam rangka kami menyusun novum untuk PK. Ya mudah-mudahan lah, ini udah ada jalan masuknya, banyak kejanggalan dan lain sebagainya. Ya itu nanti kami akan rangkaikan dalam satu bentuk uraian kejadian beserta dengan bukti-buktinya. Saat ini, baru satu mantan narapidana kasus Vina, Saka Tatal, yang sudah mengajukan peninjauan kembali dugaan salah tangkap ke Pengadilan Negeri Cirebon untuk memulihkan nama baiknya. Peggy Setiawan menyatakan siap bila dibutuhkan menjadi saksi dalam peninjauan kembali para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ini merupakan langkah Peggy memberikan bantuan hukum kepada para terpidana. Jika Mas Peggy dimintai untuk saksi, bersedia? Jika memang dibutuhkan, ya saya insya Allah bersedia. Namun kan karena nggak ada terkaitan sama saya sih ya, saya serahkan kepada kuasa hukum gitu. Oke, berarti akan. Intinya sih siap-siap. Iya, jika dibutuhkan. Bebasnya Peggy Setiawan dari status tersangka di kasus pembunuhan Vina dan Eki memiliki efek besar, terutama bagi terpidana lainnya yang saat ini masih mendekam di tahanan. Kuasa hukum 5 terpidana Otto Hasibuan bilang, bisa jadi beberapa terpidana dapat dinyatakan tidak bersalah lantaran konstruksi hukum yang dibuat Polri dan pengadilan pada kasus yang terjadi 8 tahun silam itu tidak berdasar pasca bebasnya Peggy dari status tersangka. Di dalam pra-peradilan disebutkan bahwa penetapan penghentian penyidikan terhadap kasusnya si Peggy ini. Sehingga persoalannya begini. Kalau demikian halnya, ada 8 yang sudah dihukum. 1 ini katanya Peggy. Terlepas ini Peggy yang sebenarnya atau tidak, walaupun oleh pra-peradilan dinyatakan dia itu tidak sah penetapan tersangkanya. Lantas apakah adil kalau betul ada Peggy yang lain itu tidak diapa-apain, tidak diproses, tapi 8 orang ini dinyatakan salah. Ini kan menjadi masalah. Sehingga menurut saya dengan bebasnya Peggy, otomatis yang 8 inilah harus dibebaskan oleh Mahkamah Agung. Sementara itu, mantan Menko Polhukam Mahfud MD dalam program Rosi menilai proses hukum terhadap kasus pembunuhan Vina dan Eki serampangan. Hal ini terbukti setelah Peggy dinyatakan bebas dalam sidang pra-peradilan. Mahfud menyebut, dengan pembebasan Peggy seharusnya bisa membebaskan 7 terpidana kasus Vina lainnya karena pelaku didakwa dengan dakwaan yang sama. Kalau tidak serampangan kan begitu diputus dicari. Dan orangnya kan itu juga kalau memang sejak awal. Lalu serampangan yang kedua, katanya 3. Lalu diumumkan yang 2 itu fiktif, tidak ada. Gitu. Padahal itu putusan pengadilan, ada 3 DPO. Dakwaan jaksa yang kemudian dicantumkan di putusan pengadilan di dalam proses persidangan itu disebut. Ini kan serampangan namanya gitu. Sehingga waktu itu saya hanya menyatakan yaitu lebih dari unprofesional, itu kira-kira akan melindungi nama seseorang dan mencari kambing hitam. Itu sudah bisa mulai dipakai sebagai novum. Tinggal dalil-dalil yang dipakai nanti oleh pengacaranya bahwa yang 7 ini harus bebas dong. Ini satu paket dakwaan kok ternyata ini salah kan gitu. Kini publik pun menanti kinerja polisi untuk mengungkap pelaku sebenarnya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki secara tuntas. Tim Liputan Kompas TV.